Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kalian sudah masuk di kelas 2 dan bahasa Indonesia gurunya adalah saya. Maka kali ini sebelum saya memasuki atau kita memasuki kurikulum, maka saya akan mengajarkan dasar-dasar dulu di bahasa Indonesia. Karena dari dasar ini kalian akan bisa menjawab semua jenis soal, semua tentang bahasa Indonesia, tentang mengedit kalimat dan sebagainya. Berangkatnya adalah dari yang dasar yang saya berikan kepada kalian. Dan ini dipakai sampai kelas 3, jangan sampai dihilangkan. Karena nanti kita pasti butuh itu. Nah, sekarang saya mulai dasar itu adalah dari bab tentang kalimat. Pertama adalah tentang pola kalimat. Kalau kita ditanya tentang pola kalimat, maka jawaban kita adalah SPOK, kalimat spok. Artinya ada struktur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap jika ada. Pola kalimat adalah yang pertama, kalau kita mau menentukan pola kalimat, yang patut kita lakukan adalah yang pertama menemukan predikatnya. Jadi kuncinya ada di dalam predikatnya. Anak-anak itu terbiasa kalau menentukan struktur pasti dari subjeknya dulu. Padahal itu tidak akan bisa menemukan sampai akhir kecuali kalau dia kalimat tunggal. Tapi kalau sudah kalimatnya kompleks seperti yang ada di dalam koran-koran, maka kita tidak bisa menentukan itu dari subjeknya. Maka temukan dulu predikatnya. Ini harus ditemukan. Ditemukan dulu. Nah, yang pertama di dalam unsur kalimat itu adalah unsur kalimat terdiri dari apa? Siapa? Kemudian menanyakan ini, bla 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 itu. Ini adalah unsur subjek. Jadi kalau ada kalimat begini, wanita itu wanita yang, contoh, berbaju biru itu pergi ke pasar. Kalau kita analisis kalimat ini misalnya, kalau kita berangkat dari subjek, maka kita akan begini, Bu, ini subjek, ini predikat. Lah terus yang ini ikut siapa? Maka supaya tidak bingung, kita tentukan dulu predikatnya, jangan subjeknya dulu. Nah, ini kita hapus. Kita coba cari dulu mana predikatnya. Di dalam kalimat ini kita temukan predikatnya itu adalah yang pergi. Kenapa pergi? Kenapa tidak berbaju? Karena ini ada unsur yang. Kenapa? Kalau ada unsur yang berarti dia adalah anak kalimat. Jadi kalau saya katakan begini, wanita, pemakai intonasi bisa, wanita yang berbaju biru itu pergi ke pasar. Sehingga wanita yang berbaju biru itu subjek, ini semua adalah subjek, pergi ke pasar, keterangan. Nah, unsur subjek itu menanyakan siapa. Kalau saya tanya siapa yang pergi ke pasar, maka jawabannya adalah wanita yang berbaju biru itu. Semuanya ini adalah unsur subjek.
Nah, kemudian ini bisa dipreteli sebenarnya wanita yang subjek berbaju predikat karena ber ini pelengkap. Nanti ini akan saya terangkan kenapa kok jadi pelengkap, ini kenapa kok jadi anak kalimat gitu. Nah, yang Bu yangnya kok masuk kepada dalam subjek? Ya, karena yang itu adalah termasuk subjek. Kalau ada kalimat begini, yang tidak memakai baju dilarang masuk. Yang tidak memakai baju dilarang masuk, maka yang itu yang tidak memakai baju subjek dilarang predikat dan seterusnya. Maka yang itu adalah unsurnya milik subjek. Nah, jadi menanyakan apa dan siapa? Siapa yang pergi ke pasar? Wanita yang berbaju biru itu. Nah, untuk menentukan subjek predikat bisa juga memakai intonasi. Wanita yang berbaju biru itu pergi ke pasar. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah unsur mengapa dan bagaimana. Saya buat lebih simpel. Ini subjek ya. Mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana ini unsur predikat. Unsur predikat itu bisa diawali dengan misalnya bukan, akan, sedang, sudah, telah. Jadi ini bisa dikatakan predikat. Contoh, bukan seorang dokter, akan pergi, sedang hamil, sudah menikah, telah meninggal dunia dan seterusnya. Ini adalah predikat. Nah, predikat yang berimbuhan imbuhan yang berimbuhan mei, mekan, memperi, memperkan, ini adalah predikat. Saya pastikan jika predikatnya berimbuhan mei, mekan, memper dan seterusnya, itu belakang adalah objek. Belakang kalimatnya adalah objek. Nah, teori mengatakan bahwa objek itu bisa diaktif pasifkan. Contoh, ibu memasak sayur. Sayur dimasak ibu, karena bisa diaktif pasifkan, maka memasak itu adalah fungsinya sebagai predikat. Ibu subjek, memasak predikat, sayur adalah objek. Makanya karena predikatnya berimbuhan mem. Nah, jika predikatnya itu berimbuhan berkan, teri, terkan, menjadi, merupakan, sama imbuhan ke an. Ini dikatakan predikat, tetapi belakang bukan lagi objek tetapi pelengkap. Teori mengatakan jika pelengkap itu tidak bisa diaktif pasifkan. Jadi misalnya begini, adik bermain bola, bola dimainkan adik tidak bisa, bola dimain adik juga tidak bisa. Maka karena tidak bisa diaktif pasifkan, apalagi bola memainkan adik tidak bisa, sehingga karena tidak bisa diaktif pasifkan, maka bola sebagai pelengkap. Jadi kalau teori seperti itu kan susah, maka sudah saya buatkan cara cepatnya supaya kamu nanti tuh kalau imbuhan ini. Jadi ini sudah saya rangkumkan, saya buat cara cepatnya sehingga belajarnya lebih mudah. Ini yang C adalah keterangan. Keterangan itu yang pertama di, ke, dari, dengan, bisa diawali dengan kata-kata ini ya, dalam, lalu agar, supaya,
karena, jika, setelah, walaupun, ketika, sebelum, sesudah. Saya kasih tanda panah karena bisa juga keterangan waktu itu banyak ya, sebelum, sesudah, setelah, atau banyak sekali. Maka ini yang sering keluar adalah yang ini. Ini unsur keterangan. Dari, dengan, di pasar, ke rumah, dari sekolah, dengan bla bla bla, dalam bla bla bla, agar bla bla, supaya bla, karena, jika, setelah, walaupun, ketika, sebelum makan, sudah, setelah matahari terbenam, dan seterusnya. Ini adalah unsur keterangan. Saya kira ini setelah ini akan kita coba untuk berlatih sedikit tentang kalimat. Hanya kalimat tunggal saja kita latihnya. Nanti akan saya kasih keterangan tugas kalau misalnya membuat kalimat yang majemuk seperti apa. Sebelumnya kita harus latihan di kalimat tunggal dulu sebelum ke arah kalimat majemuk dan seterusnya, kalimat kompleks, kalimat setara dan seterusnya. Saya kira silakan kalau misalnya ini mau dicatat sebentar, saya kasih waktu. Nah, anak-anak, kita sekarang akan mencoba untuk berlatih di kalimat tunggal menentukan SPOK.
Anak-anak, sekarang kita berlatih di kalimat tunggal dulu sebelum kita memasuki kalimat kompleks atau kalimat majemuk, karena nanti akan terbagi kalimat majemuk. Nah, kita berlatih dulu. Yang nomor 1 yang kita temukan itu adalah predikatnya. Nomor 1 ini jangan, oh ini subjek Bu, ini predikat, tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menemukan predikatnya dulu. Ini ciri-ciri predikat tadi sudah saya katakan, bukan bla 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 bla, itu adalah predikat semua. Yang ini adalah subjek. Ini predikat, ini subjek. Karena predikatnya berimbuhan me, maka belakangnya adalah objek. Tadi sudah teorinya sudah saya berikan. Ini predikat, ini subjek, ini me. Walaupun predikatnya berimbuhan me, tapi kita lihat dulu di belakang, belum tentu juga objek. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah milik keterangan dulu. Kecuali kalau kalimatnya bentuknya seperti ini, ibu memasak sayur pada sore hari, maka SPOK. Jadi kita lihat dulu belakang, apakah di belakang itu ada objeknya, ataukah langsung kepada ciri-ciri keterangan. Kalau dia menunjuk ke ciri-ciri keterangan tanpa objek, maka dia keterangan objeknya tidak ada. Tapi bisa jadi semuanya masuk, SPOK itu lengkap. Yang berikutnya, ini predikat, ini subjek. Karena predikatnya ber, tadi di teori pertama, kalau predikatnya ber, maka belakangnya bukan objek tetapi pelengkap, karena tidak bisa diaktifasifkan. Ini predikat. Sama kasusnya dengan nomor 3. Ini subjek. Walaupun ini ber, belakang belum tentu juga pelengkap, karena di sini ada ciri-ciri keterangan. Maka ketika itu keterangan, kecuali kalau dia adik bermain bola di lapangan, maka dia SPPLK atau keterangan. Sehingga kalimat itu menjadi lengkap. Jadi kalau tidak ada ciri-ciri keterangan, maka dia pelengkap. Tapi kalau di belakang itu sudah ada keterangan dan ciri keterangan, maka dia adalah keterangan dulu. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya yang ke-6, ini predikat, ini subjek. Karena predikatnya merupakan, maka di belakangnya adalah pelengkap. Sudah saya tulis tadi. Sama, ini predikatnya menjadi, ini subjek. Karena predikatnya menjadi, maka di sini adalah pelengkap. Awas, di sini ada bagi. Ini saya pecah karena ini miliknya keterangan. Ini predikatnya, ini subjek. Karena ini ke-an, tadi ada ciri-ciri, kalau ada yang ke-an maka belakangnya adalah pelengkap. Berikutnya nomor 9, ini P, ini S. Karena ini ter, maka belakangnya adalah pelengkap. Oh ya, tadi saya lupa bahwa di dalam ciri-ciri yang tadi itu adalah kemudian beran, kean, menjadi merupakan yang miliknya predikat, itu ditambah satu lagi ya, ada kelupaan, yaitu kata kerja aus. Kata kerja aus. Artinya adalah kata kerja tak berimbuhan. Contohnya ada di sini. Ini P, ini subjek. Ini ada predikatnya, ini tidak ada imbuhannya. Tidur, kata dasar. Tidak ada imbuhan di depan dan di belakangnya. Maka karena ini kata kerja aus, ini adalah pelengkap. Ini nanti tolong ditambahi di keterangan saya yang tadi itu, yang ciri-ciri predikat yang beran itu ya, tolong ya. Tadi kelupaan satu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikut nomor 11 itu adalah ini P, ini S. Awas, ini adalah miliknya keterangan. Keterangannya panjang, ini bisa dipreteli lagi di dalamnya. Ini predikat, ini subjek. Kenapa Bu kok begini? Coba kalau kita flashback ke teori saya, bahwa ciri-ciri predikat itu menanyakan mengapa dan bagaimana. Bagaimana rumahnya? Maka jawabannya adalah roboh. Maka ini S, ini P. Nah, ini kalau dibentuk struktur kalimat atau pola kalimatnya bentuknya adalah SPK,
K-nya melahirkan S sama P. Bu, kok melahirkan? Iya, karena beranak pinak. Inilah yang dinamakan dengan kalimat majemuk kalimat majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat atau kalimat kompleks ya. Anak kalimat pengganti ini keterangan. Pengganti keterangan. Yang ini dinamakan induk kalimat. Yang ini dinamakan sebagai anak kalimat.